Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Kehujanan nggak Ustaz kesini? Oh enggak. Masya Allah. Datang sebelum hujan. Datang sebelum hujan. Bogor hujan Ustaz? Alhamdulillah. Rutin. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat-sahabat ma'asyiral muslimin wal muslimat yang Allah muliakan dunia dan akhirat, walhamdulillah. Izin Allah mudahkan kita untuk kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia untuk mendapatkan kemuliaan yang banyak yang dijanjikan tentunya dalam Islam, yakni berbentuk sakinah, ketenangan dalam hidup. Ghasyatuhumur rahmah wa khufathumul malaikah, dijaga oleh para malaikat dan diliputi rahmat insyaallah. Iya, tanda mata dariku adalah sebuah ungkapan kalimat di mana manusia ini menginginkan memberikan yang terbaik dalam hidup. Karena jujur, orang mana yang tak memiliki masa lalu? Yang namanya manusia pasti berbuat salah. Yang namanya manusia pasti berbuat banyak kehilapan dalam hidupnya. Itulah fitrahnya manusia. Namun kita enggak bisa memakai teknik iblis dalam menilai Adam ketika dia berbuat kesalahan. Bukankah Allah Ghafurur Rahim? Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Kasih. Yang rahimnya Allah disiapkan buat orang-orang yang berdosa di akhirat nanti. Maka Islam agama yang betul-betul mendidik manusia untuk mengerti bahwa yang terpenting akhir bukan awal. Al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhirnya. Kita tidak diperdulikan dalam agama ini tentang asal muasal kitanya. Namun akhir yang terpenting, sebuah kebaikan yang kita pertontonkan dalam kehidupan. Oleh karenanya Allah utus pada setiap umat ini seorang Rasul mengajarkan kaifiatul ibadah, cara beribadah. Berharap ibadah yang kita lakukan ini akan membuat kita menjadi orang yang tertazkiyahkan. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abadan walakinallah yuzaki mayyasha. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Kalau bukan karena kemuliaan Allah, karunia Allah dan rahmatnya, mazaka minkum min ahadin abadan, kalian tidak mungkin tersucikan dengan ibadah yang kalian lakukan. Ini kan betul-betul firman Allah yang mengabarkan kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia tak tersucikan dengan ibadah yang dia lakukan. Karena kalau cuma sekedar gugur kewajiban, orang mana yang tak mampu melakukannya? Cuma kalau berbias ibadah pada kehidupan, tidak semua orang mampu. Sehingga orang yang mengerti bahwa ibadah yang dia lakukan mentazkiyah dirinya, dia akan memberikan sebuah mukadimah yang indah. Paling tidak yang pertama, dia kenal Allah dengan benar. Karena dia ingin beribadah kepada Allah. Zat yang tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka biar bagaimana kalau udah urusan Allah harus yang terbaik. Enggak bisa kita yang biasa-biasa saja. Karena Allah berikan yang terbaik buat kita, ahsanut taqwim.
Cuma kan memang dunia memfitnah. Ujian-ujian ini membuat kita membengkalaikan semua kemuliaan. Sehingga banyak orang yang jatuh dalam kubangan lumpur kehidupan. Ya kalau orang beriman tetap berkilau. Kalau orang yang gak beriman kan butek urusannya, betul. Makanya orang yang paham agenda hidup, dia tahu mau kemana ini hidup. Kalau bicara ujian, manusia pasti diuji. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, beliau memberikan banyak muqaddimah, tahapan-tahapan dalam bab tersebut tentang awal dari sebuah kesempurnaan yang orang ingin lakukan. Yang salah satunya yang dibahas, bahwa kenali Allah dengan benar. Kemudian mengenali siapa Nabi, Rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan ibadah. Dia akan mengerti nanti, ternyata ibadah menasihati dirinya. Taruh bicara sholatlah yang dia lakukan. Walaupun mungkin pernah mendengar sayup-sayup ayat dibacakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Beruntung orang beriman. Siapa orang beriman? Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kok bisa khusyuk? Mungkin dia belum bisa ngebahas. Cuma dia pernah mendengar ada orang yang dikatakan beruntung dengan sholatnya. Maka coba dia maksimalkan bagaimana menggapai tingkatan keberuntungan dalam sholat. Ya dengan mengenal Allah, sehingga dia tahu sekali kalau sampai Al-Fatihah yang dia baca ini ada dialog antara dirinya dengan Rabb yang menciptakan dia. Sehingga makin dia kenal Allah, makin dia tahu sekali bahwa Allah itu As-Samad. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menyerupainya. Allah itu betul-betul zat yang bergantung semua makhluk. Dia coba kaji diri. Al-Fatihah yang dia baca menimbulkan nasihat dalam dirinya, tertazkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah indah, ayat yang indah disampaikan. Paling tidak bertawasul dengan nama Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan Allah memiliki nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Dan mukadimahnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua nama yang memiliki sama arti, namun beda fungsi. Karena kalau Ar-Rahman dunia akhirat, orang kafir pun tersentuh. Bak hujan yang turun barusan. Hatta orang yang enggak sholat pun merasa adem. Betul. Tapi enggak semua orang bisa menyimpulkan keindahannya. Karena banyak orang yang hujan turun tersenyum sambil berkata, Alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'an. Bagus. Tapi ada juga pas hujan turun, ya hujan, wah kacau dah. Hujannya sama, cuma menyikapinya berbeda, gitu ya. Ya begitulah Allah turunkan ujian. Buat orang yang berilmu, ujian mendewasakan dirinya. Tapi buat orang yang tidak kenal Allah, ujian bisa membuat dia terlena. Sehingga Nabi yang mengatakan bahwa khuliqa muftanan tawwaban. Orang beriman teruji. Cuma banyak yang gak kuat dengan ujian. Tergelincir dalam kubangan dosa. Tawwaban. Tapi cepat dia kembali. Walaupun nasian, mungkin dia akan lupa. Karena orang beriman ini gak selamanya stuck imannya. Stabil imannya. Iman ini naik turun. Maka Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Jadi selain dia memang beriman, dia cari teman yang bisa bermanfaat buat dirinya. Ya kayak ceritaan Rasul dah. Anak muda yang tampan, pandai, berdagang, jujur, sidik, tablik, amanah, fatonah. Langkalah makhluk seperti beliau. Karena Allah ciptakan makhluk yang terbaik, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menikah, yang dia nikahi ini wanita yang lebih tua, janda pula, betul. Ya kalau Nabi mau nyari ABG mah ngabrek, betul. Cuma yang jadi permasalahan kan Nabi bukan hanya mencari istri, dia mencari pendamping hidup. Karena setiap wanita bisa menjadi istri, tapi enggak semua istri menjadi pendamping hidup suaminya, betul. Ini Rasul pertontonkan, sehingga pilihan dia enggak salah lah. Yang pertama kali mengimani dia sebagai suami, ia istrinya. Udah enggak hitung-hitungan harta lah. Kalau cinta apapun menjadi indah. Karena memang basicnya betul, ilmu.
yakin, ikhlas, jujur, bicara cinta. Betul? Enggak gampang langsung ngomong cinta, padahal enggak tahu apa yang dicinta. Kalau Khadijah mencintai Rasul ya wajar lah. Lawang beliau kenal Nabi, ilmunya dahsyat. Sehingga dia yakin kalau mengorbankan semua untuk Rasul ya wajar. Yakinnya itu dahsyat, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Keyakinan yang menimbulkan keikhlasan, tidak ada pamrih. Jujur pula, tidak ada yang dikurang, tidak ada yang dilebihi. Makanya kata Aisyah, orang yang paling kecemburui, orang yang tak ku kenal, yang namanya Khadijah. Aku diberikan keuntungan oleh Allah dalam semua hal, keuntungan ketimbang istri Nabi yang lain. Ya, Rasul mati di dadaku, bercampur air ludahku dengan air ludah Rasul ketika aku melembutkan siwak untuknya. Tapi ketika matanya menutup yang dia panggil Khadijah, gitulah. Ada sesuatu yang sulit lah yang untuk diingat-ingat ini ya. Demi Allah, kemuliaannya yang Rasul ingatkan, dia butuh pendamping yang mengerti mau kemana alur hidup ini. Bukan cuma sekedar mencari perubahan pada keturunan, bukan. Bayangkan, Rasul memilih Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Sahabat Jarir yang tak diragukan imannya. Yang kalau sudah bicara sedekah, udah ndak hitung-hitungan, Abu Bakar. Sahabat kaya yang mati tanpa waris, Abu Bakar. Ya, dia talak dunia lah. Ketika ditanya apa yang kau tinggalkan buat keluargamu, Allah. Tapi don't try it at home lah. Ya. Jangan pulang dari Al-Azhar langsung semua dikasih orang, lain cerita. Urusannya besok SMS penuh menghujat Ustadz. Nah, antum sih. Gitu. Ya tapi contoh lah, kalau sampai Rasul jatuh cinta alasannya kuat lah. Lau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Tuh. Kalau seandainya boleh sama Allah, aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku, kata Rasul. Padahal sahabat yang tampan ya banyak, yang kuat banyak. Tapi kalau yang jujur selevel dengan Abu Bakar, susah. Yang Nabi butuhkan apa? Pendamping, Rafiqil A'la. Orang-orang soleh yang bakal berjumpa dengannya di akhirat nanti. Yang mungkin kita nggak selevel mereka, cuma kita bisa menjadi orang yang akrabu ilayya majlisan, akrabu minni majlisan. Menjadi orang yang kata Nabi dekat tempat duduknya denganku nanti. Ahasinakumul akhlak, yakni orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Siapa orang yang paling baik akhlaknya? Orang yang tahu hidup ini memanfaatkan waktu. Karena Tuhan yang menciptakan waktu bersumpah dengan waktu. Dan dia pernah merasa membuang waktu. Masa lalunya membuat hina hidupnya. Dia buang waktu mudanya. Dia buang waktu kanak-kanaknya. Dia buang waktu saat bisa menatap wajah orang tuanya. Masih teringat apa yang dia perbuat ketika dia kecil. Ketika dia sudah menjadi seorang ayah, dia lihat sekali. Ya Allah, apa yang anak saya lakukan, ini saya pernah melakukan ini. Main perang-perangan, senjata enggak ada, sendok sama garpu yang dibawa, betul? Majalah kesayangan ayah yang belum dibuka, jadi tempat alat kita merobek, yang cerecetan sisa robekan ada di sofa di mana-mana. Orang tua teriak enggak ada selesainya. Yang kadang-kadang kita berusaha untuk sempurna, saking keselnya orang tua sama kita ngomel, padahal belajar makan, nyuapin sendok ke mulut namun cerecetan, orang tua enggak sabar. Perasaan baru kemarin loh. Perasaan baru kemarin tangan ini dititah. Ketika dilepas dari orang tua kita menjerit, jangan lepas mama. Sekarang tangan ini malu untuk menggandeng dia. Perasaan singkat sekali loh waktu. Belum lama kita bikin pegel dia, kita bikin mereka menangis. Ya Allah. Sekarang kita menangis karena gak bisa ketemu sama mereka. Entah apa, kesibukan, dunia. Perasaan singkat sekali waktu. Tak terasa sudah 40 masa kita meninggalkan dia. Waktu bergulir dengan cepatnya. Yang mungkin entah berapa tahun lagi ke depan, kesempatan sangat sedikit. Orang yang berilmu, muhafazatu ala salafis salih wal jadidil aslah.
Dia akan simpulkan masa lalu untuk kebaikan yang akan datang. Waktunya singkat. Dia punya Allah yang Ghafurur Rahim. Yang mungkin banyak orang tidak banyak berbuat kebaikan, tapi di akhir hidupnya dia berbuat baik, surga disilahkan untuknya. Dia punya Allah yang betul-betul membuka diri untuk hambanya bertobat. Ya ibadi, law dhunubuka ananas sama, atani la tusriku bi syai'an, la ataituka magfiratan mislaha. Ini kan kabar indah. Ya ibadi, kata Allah, duhai hamba-hambaku, law dhunubuka ananas sama, kalau dosa yang pernah kau lakukan menjulang tinggi, membuat awan itu minder karena kalah tinggi. Kau datang kepadaku memohon ampun, selama kau tak berbuat syirik kepadaku, ku datangkan ampunan setinggi dosa yang kau lakukan. Subhanallah. Singkatnya waktu. Yang dulu kita berharap orang tua memandang kita, masa mendatangi kita, di mana kita berharap mereka tidak lihat kita. Dulu saat kita berharap mereka tawarkan sesuatu, sekarang kita enggak berharap ditawarkan sesuatu sama mereka. Berasa masa sudah berbeda. Nimbrung dengan teman-teman kita udah enggak suka. Dulu di antara teman-teman kita selalu bilang, oh ayahku, ayah bundaku, oh papaku, mamaku. Sekarang bahkan kita malu kalau dia datang ke tempat tongkrongan kita. Betapa singkatnya waktu. Mereka mulai memahami diri, hidup yang seperti ini enggak bisa dibiarkan. Karena kalau enggak kita yang duluan, ya mereka yang duluan. Apa tanda mata dalam hidup yang bisa kita pertontonkan sama mereka? Sementara pintu surga dibuka oleh Allah, banyak kesempatan berbuat kebaikan. Oleh karena itu, orang yang berilmu tahu sekali. Cuma ya lagi-lagi ibadah yang mendewasakan dia. Bagaimana dia mentazkiyah dirinya. Paling tidak dia kenal Allah, dia kenal Nabi Muhammad dengan benar. Dan dia paham bahwa setiap kebaikan yang dia lakukan datang bersama ujian. Tapi kalau dia kenal Allah, dia tahu ujian mendewasakan dirinya. Ujian mendewasakan dirinya. Dia orang yang mengerti bahwa hidup ini ya ujian. Dia tahu sekali modalnya hidup ya haya, malu. Makanya kata ahli bahasa, al-haya asal kata dari hayun, hidup. Sehingga kalau orang masih punya malu, berarti masih hidup. Kalau orang sudah tidak punya malu, mayit. Wa mali jurhim bimaitin ilam. Dan kalau sudah bicara mayit, cuma mayit yang enggak punya malu, cuma mayit yang enggak bisa menjerit kalau dicubit, cuma mayit yang enggak bisa balas dendam. Tapi kalau orang yang betul-betul punya rasa malu, hidup, hatinya hidup. Orang tua di hadapan matanya cuma berjarak kota, cuma berjarak negara. Padahal ridhonya masih Allah siapkan di atas dunia. Cuma dia enggak bisa menggapai ridhonya. Rugi ma'anfu, rugi. Nggak bisa meletakkan kemuliaan. Padahal kesempatan. Ini kalau bicara antara anak dengan orang tua. Atau mungkin umur yang kita sia-siakan. Ketika dia mendengar nasihat Nabi yang mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Dia flashback sedikit kehidupannya. Banyak yang dia enggak berikan manfaat pada kehidupannya. Dia takut kalau Allah sampai tanya tentang umur yang Allah berikan kepadanya. Tsumma la tus'aluna yauma idzin anin naim. Karena Allah akan tanya tentang semua nikmat. Nikmat hidup yang pernah kau rasakan. Dia coba kritisi, ya Allah. Betapa banyak waktu terbuang, kemubaziran yang dia pertontonkan, yang terkesan dia anak baik yang tak tergoda setan, padahal perbuatannya mubazir, membuang waktu, membuang kesempatan, rugi. Kalau kerugian sudah dirutinkan, ya dubillah wa na'udzubillah. Ini yang Nabi Adam mengatakan, Rabbana zolamna anfusana, wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim. Kalau seandainya kau tak ampunkan kami akan tergolong orang yang rugi. Kenapa? Karena enggak bisa tazawwad.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena enggak bisa berbekal. Padahal sebaik-baik bekal ya takwa. Kalaupun dia bekerja, dia enggak mengerti bekerja untuk apa. Sehingga dia enggak pedulikan halal dan haram. Kalaupun dia bergaul, dia enggak paham arti sebuah sahabat dalam hidup. Sehingga asal sahabat yang penting ada teman. Kalaupun dia menikah tanpa agenda hidup. Ya ketimbang masuk kategori geng lika-liku, gitu loh. Lika-liku laki-laki yang tak laku-laku, gitu ya. Mendingan asal dapat dah. Aduh, dapat juga dah, gitu ya. Kenal, enggak, yang penting dapat aja dulu, gitu ya. Terus sama dia berdua mau ngapain, kayak, gitu ya. Enggak ngerti, enggak jelas mau kemana. Enggak paham bahwa rumah tangga ini akan menelurkan anak-anak yang membuat bangga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi memerintahkan kita, an-nikahu min sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah ini sunnahku. Orang yang enggan dengan sunnahku bukan dari golonganku. Tazawwadul wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan wanita yang penuh cinta dan rasa kasih sayang yang banyak. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat. Umat yang mana? Lawang agenda hidupnya enggak jelas. Pemimpin rumah tangga enggak paham kalau dia pemimpin. Hidup diatur sama pasangan. Perempuan enggak berfungsi sebagai pendamping hidup. Sebagai partner hidup, malah menjadi hakim dalam hidup. Yang tadinya sama orang tua dekat, ya Allah, dengan pernikahan sekarang jauh. Padahal orang tuamu itu mirip sama kamu, tingkat cemburunya itu 20.000 voltase. Yang kamu anggap kamu menikah hidup tentram, dia nyaman ngelihat kita, enggak. Panjang mata orang tua nunggu anaknya yang dulu mana. Kok jadi anteng di rumah? Ini orang tua lagi batuk, cuaca berganti dari panas ke hujan, fisiknya makin lemah, pengen diopenin. Di depan rumahnya ada toko buah, pengen beli buah. Kita nggak ngopen sama sekali. Kita nunggu orang tua sakit dulu, baru bawain roti yang pakai gambar kitiran Belanda, betul? Orang tua sehat boro-boro dibawain. Nunggu orang tua sakit dulu kita bawain parcel buah. Dengan pernak-pernik ala seniman tukang buah gitu loh. Buah pir 2 kepala merak. Masya Allah. Sunbread pisang kayak buntut merak, betulnya. Ada anggur di kiri kanan, jeruk di pojokan pisang. Masya Allah. Orang tua dibawain, mah, makan mah. Lagi gak nafsu, orang lagi sakit. Kata maknya kemarin sehat lo gak bawain gitu. Nunggu mak sakit, ini mah ente bawa, ente juga yang makan, kata si mak begitu. Yang untung abang no, kenapa gemuk, nungguin orang sakit, makan mulu. Gemuk amat bang, aku kan mak sakit, gitu katanya. Ini penyakit nih di kita ya. Panjang mata loh. Demi Allah, apa nunggu seperti itu baru kita datang? Cobalah sekali-kalilah tatap orang tuamu ketika tidur, coba tatap. Tengok dia, jenguk dia lah. Ketika dia sakit, tak sakit apa, melemah badannya. Tengok dia coba. Tidak usah dibangunin. Lihat coba. Subhanallah. Ya. Sabab rahmat yang Allah turunkan di atas dunia karena ridho mereka. Sedang terkulai lemah. Orang yang menjadi pintu surga dalam hidupmu, kau sia-siakan begitu saja. Cuma karena keluh kesah yang sering kau dengar. Kau mulai punya dunia yang baru. Kau tinggalkan kemuliaan yang menjadi sabab datangnya kemuliaan hidup yang baru yang kau miliki. Ini waktunya tidak lama. Malaikat maut nunggu perintah. Apa tunggu kaki menguning, napas tertarik setengah betis, sampai ke paha perut kaku, sampai ke dada.
Baru kita mengatakan, mama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma la ilaha illallah. Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Kau akan saksikan ruh ketika dicabut, mata yang bakal ngikut. Selesai sudah. Kesempatan dapat ridho hilang. Kemuliaan dalam hidupmu berkurang satu. Apa artinya harta yang kau cari? Apa artinya keindahan kendaraan yang kau miliki? Sudah tidak lagi bisa membuat senyum ini lebar ngelihat wajah anak yang lucu. Ridhonya Allah telah hilang dalam hidup kita. Manusia yang pernah menyiapkan 11 maaf karena 10 dosa yang pernah kita lakukan. Manusia yang pernah menyiapkan 101 ampunan buat kita karena 100 dosa yang kita lakukan. Demi Allah, masa bergulir sebentar lagi. Kapan kita mulai berpikir sebuah tanda mata indah dari kita untuk mereka? Kita pertontonkan, paling tidak kita permudah jawaban doa yang pernah dia panjatkan. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Mungkin kita tidak punya talenta dalam kehidupan. Cuma paling tidak jadi anak yang soleh. Anak yang tahu sekali bahwa orang tuanya ini makhluk yang kalau sudah mati, putus semua hubungan kecuali 3. Sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Tidak ada yang disedekahi. Dia orang tua yang miskin. Ilmunya pun gak sebanyak kita. Hafalan Quran orang tua kita enggak sebanyak kita. Saya sering sampaikan dengan bahasa yang mudah. Kerudung istrimu lebih panjang ketimbang kerudung ibumu di desa sana. Janggut suamimu, demi Allah, tak pernah dikalahkan oleh panjang janggut ayahmu. Tapi berlian hati mereka tak pernah bertanding bersaing dengan yang lain. Enggak pernah ada yang mengalahkan kemuliaan hati mereka. Subhanallah. Allah dekatkan kehidupan dengan kita, berharap manusia mulia, dan yang paling gampang mendapatkan kemuliaan ya ini. Yang kalau ini orang sudah ridho, dunia mana yang sulit kita ambil, Allah akan permudah. Emas yang di dalam bumi pun, berlian yang di dalam batu pun, kalau ridhonya orang tua sudah kita miliki, wallahi mudah Allah berikan sama kita. Karena untuk menghayalkan baiti jannati, rumahku surgaku, itu tidak perlu rumah yang besar. Yang bilang baiti jannati siapa sih? Rasul. Rasul yang ngomong baiti jannati, rumahku surgaku. Pernah lihat rumah Rasul gak yang dia bilang baiti jannati? No, di Madinah, makam Rasul. Itu rumah Rasul. Innalillah. Rumah yang muat untuk 3 kuburan doang. Baiti jannati. Yang kalau pagi cuma minum air zam-zam sama roti kering, kadang berganti dengan rutop korma. Baiti jannati. Rumahnya Rasul enggak sebesar rumah kita. Ali menjadi saksi. Sampai kalau Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Banyak sekali kemungkinan surga dari dalam situ. Rumah orang tua kita enggak sebesar rumah kita. Piring tempat kita makan dulu pun enggak sebesar piring kita sekarang. Ya, orang tua kita piringnya lucu-lucu. Gelasnya pun bermotif kembang, lucu. Insyaallah. Kadang masih ingat kelonengan teh manis dari gelas yang bekarang gitu. Klonang, ya Allah. Ya, nggak akan pernah ada yang mengalahkan nikmatnya teh manis yang dibuat sama dia. Dia bisa tahu tanpa takaran khusus 4 anak yang dia miliki, dia bisa buatkan teh manis dengan 4 rasa. Masya Allah. Anak yang pertama dia buatkan yang lebih tua dengan rasa manis yang sangat. Anak yang kedua enggak suka kalau terlalu tua, dia bikin teh lebih muda, cuma rasanya dahsyat. Yang ketiga ini sukanya yang tawar loh. Si bungsu sukanya pakai es. Dia tahu. Tapi keempat anak ini gak pernah tahu selera apa yang orang tuanya inginkan. Ketika sakit dia rasa, ketika dingin dia mulai rasa. Demi Allah. Ya, yuk mulai kita berpikir. Kira-kira apa yang bisa kita berikan pada mereka?
buatlah sebuah tanda mata dariku untuk mereka. Karena kesempatan masih ada. Dalam semua hal, berkaitan dengan orang tua, dengan saudara, dengan sahabat, dengan keluarga, bahkan dengan negeri ini. Mulailah menjadi orang yang Allah muliakan, karena orang Islam itu mulia. Orang yang berpikir memberi bukan menerima. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tak akan pernah hilang kemuliaan. Allah berikan kemuliaan kepada kita insyaallah. Subhanallah. Semoga Allah berikan manfaat buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas materi yang disampaikan. Masya Allah. Jadi anget nih. Masya Allah. Ustaz, ini ada yang ada salah satu yang datang Mate. Ya, ada salah satu yang datang audiens yang mau mengucap syahadat Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Bagaimana Ustaz mau sekarang? Fadal. Silakan. Masya Allah. Mungkin ini juga adalah tanda mata Ustaz ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Fadal. Silakan. Oke. Barakallahu fiik, Masya Allah. Fadal. Baik, Masya Allah. Kifalak, sehat, Masya Allah. Siapa nama antum? To Kun Sen. Nama asli Cina saya To Kun Sen. To Kun Sen. Nama sekolah saya Thomas. Oh, Masya Allah ya. Benar seperti yang Anda dengar dari Akhi Nafani bahwa antum pengen mengucap syahadat. Iya Pak Ustadz. Apa alasan antum ingin mengucap syahadat? Masya Allah. Saya ingin berpindah ke keyakinan yang benar Pak Ustadz. Apa alasan antum ingin berpindah? Selama ini tanpa saya sadari, saya telah mensekutukan Tuhan. Agama semula saya itu agama Buddha. Sewaktu kecil itu saya lahir, di akte lahir saya itu sudah tertera agama Buddha. Itu bukan agama yang menjadi pilihan hati saya. Setelah saya dewasa sekarang ini, saya berpikir sendiri. Selama ini saya melihat di tontonan, terutama itu di siaran TV Trans 7, itu sama Pak Ustadz Maulana. Itu selalu saya dengar ceramah-ceramah beliau begini. Jangan engkau mensekutukan Tuhan. Jangan engkau menyembah berhala, karena itu tidak benar. Nah dari situlah saya sadar. Saya coba mencari tempat, saya coba mencari masjid. Beberapa hari yang lalu itu saya sampai ke Masjid At-Taqwa. Tapi sampai di situ saya disuruh kembali hari Jumat. Akhirnya saya coba pulang. Di jalan menuju pulang saya coba masuk ke sebuah masjid lagi. Itu di Masjid Pajak. Nah sampai disitulah saya dituntun sama beberapa bapak-bapak yang dari kantor pajak ke sini Pak hari ini. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah berikan mulia buat antum insyaallah ya. Ya, jamaah yang Allah muliakan, satu bukti bahwa kalau Allah ingin memberikan sebuah tanda mata indah kepada kita, bahwa hati anak Adam ini di antara dua jari Ar-Rahman. Antum tahu konsekuensinya kalau orang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, adalah harus menghapus semua Tuhan, menetapkan hanya Allah. Antum harus mandi besar, antum harus berkhitan setelah ini. Siap melaksanakan itu? Siap Pak Ustaz. Ikuti perkataan saya, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barakallahu fiik. Semoga Allah berikan kemuliaan buat antum insyaallah. Semoga Allah muliakan. Ya, satu lagi umat Islam bertambah yang semoga Allah berikan kemuliaan ke depannya insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, satu bukti bahwa Allah berikan kemuliaan yang banyak buat kita manakala hidayah mendatangi kita insyaallah. Buat kita yang sudah lama beragama Islam,
Ya, jangan lupa bahwa ada orang yang tergiur dengan Islam karena Islam menawarkan bukan kesyirikan. Maka kalau sampai masih ada orang Islam yang masih mau berbuat syirik, demi Allah kerugian buat dirinya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah telah kita saksikan tadi ada saudara kita Ustaz ya, telah menjadi saudara kita yang telah Allah berikan hidayah untuk memeluk agama yang benar di muka bumi ini, dan insya Allah kita akan menjadi saksi-saksi dari apa yang beliau ucapkan tadi. Dan kita masuk kepada sesi tanya jawab sekarang seperti biasa. Serius semua nih. Oke, silakan dari sister side dan brother side yang mau bertanya, kami persilakan. Pak Dirman di bawah jatahnya kak, wah. Pak Dirman lagi. Tapi Masya Allah malam kita dapat ibroh ya. Nanti karena ini seputar masalah bagaimana kita menanggalkan dulu waktu kita zaman kita sebelum taubat, kemudian kita taubat, dan ternyata Allah kasih ibroh yang besar malam ini. Oke, yang di sana yang pakai kaos berdiri bisa tolong mic-nya agak cepat. Dan insya Allah setelah pertanyaan ini akan ada momen khusus dari Ustadz. Ustadz nanti akan memberikan pertanyaan yang seperti tadi kita ucapkan di awal ya, Dam ya, insya Allah ya. Dan silakan jawab dari brothers kali ya kita. Dari brothers nanti. Ya. Pertanyaan khusus brothers nanti Ustadz akan kasih pertanyaan, nanti siapkan jawabannya mungkin setelah dijawab ini ya. Okay. Silakan nama dan tinggal di mana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nama saya Livo dari Cirende. Dari siapa Mas? Livo dari Cirende. Rivo. Kami sering dengar manusia yang ke orang tuanya berbuat dosa kepada orang tuanya, tapi ada juga orang tua yang berbuat dosa pada anaknya. Itu gimana Pak Ustadz? Yang durhaka maksud saya. Jadi ada anak yang durhaka pada orang tua, tapi saya pernah dengar ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Itu gimana Pak Ustadz ya penjelasannya? Terima kasih. Terima kasih Mas Rivo. Ayo, perkataan tersebut sempat dikatakan oleh Syekh At-Tantawi dari Mesir itu ya, bahwa memang banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, namun lebih banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya. Karena yang namanya anak ini bak lembaran putih yang bisa diwarnai. Bahkan dikatakan anak itu bunayya, sesuatu yang sedang dibangun. Dan ayahnya ya abu ya, orang yang membangun. Ya bunayya, ya bunayya, ya abati, ya abu ya. Ya ini orang yang membangun dan yang dibangun. Iya, sehingga anak ya bagaimana orang tuanya. Walaupun terkadang ujian itu keterbalikan ya. Karena kita nggak bisa ngelihat orang dari ujiannya, tapi lihat bagaimana dia menyikapi ujiannya. Namun tetap bahwa yang namanya anak ini bagaimana didikan orang tuanya. Kalau orang tuanya mungkin membiasakan dia untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dengan metode pencetakan generasi robbani, ya akan terbiasa. Adanya keterbukaan, tahu fase-fase kehidupan anak. Ada saatnya anak ini meniru orang tuanya. Ada saatnya ini anak berusaha untuk mempraktekkan yang dia tahu. Ada saatnya dia membuat sesuatu yang baru. Ada fasenya. Tapi secara umum dalam Islam itu kita diperintahkan menjadikan orang tua kita sebagai sahabat. Sehingga tidak mungkin anak bisa bersahabat dengan orang tua kecuali orang tua mengajarkan persahabatan dengan anaknya. Ya kalau bicara nih anak nakal, nih anak kurang ajar, ya memang ujian Adam pun sama seperti itu. Tapi kan nggak jadi hina Adam dengan ujiannya. Kalau bicara anak Pak Ustadz ini dipanggil kok malah berlari, malah berbuat yang aneh-aneh. Ya ujian Nabi Nuh pun sama, tapi kan nggak jadi hina Nuh dengan ujiannya, betul. Sehingga ini yang dimaksud bahwa mungkin banyak orang tua yang durhaka kepada anak atau anak durhaka kepada orang tua. Tapi manakala orang tua teruji oleh anak, tetaplah menjadi orang tua buat dia karena tidak ada bekas anak. Memang terkadang orang tua yang bermanfaat buat anak. Tapi kalau kebalikannya, anak yang teruji dengan orang tua yang tidak baik, Allah ciptakan kita melalui mereka tidak main-main. Pasti ada hikmah di balik ini semua. Mudah-mudahan melalui kita akan banyak manfaat buat mereka insyaallah. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ustaz, giran Ustaz kayaknya tanya, ini ada hadiah yang bisa diambil di bawah, memang nggak bisa dibawa ke atas hadiahnya. Apa hadiahnya?
Surprise. Dan satu lagi, alangkah baiknya kalau ada saudara-saudara kita nanti di sini yang mau memberikan hadiah kepada saudara kita tadi yang nanti tafadhol menghubungi langsung ya. Karena itu sebagian dari apa ya? Dari apa keharusan kita ya, ketika ada orang bersahadat kita kasih hadiah. Kita kasih kebutuhan dia, kita cukupi kebutuhan Ya, dia. sunnah dalam Islam itu ya Rasulullah bahkan memberikan godimah lebih banyak kepada orang-orang yang terpincut hatinya dengan Islam. Maka boleh nanti kita kumpulkan untuk memberikan hadiah kepada beliau. Semoga kesan awal itu indah buat beliau dengan Rabanian sini insyaallah. Masya Allah, barakallah. Silakan Ustaz. Iya. Pertanyaannya sebenarnya kalau disimak setiap kajian ini bersambung karena saya suka menyambungkan kajian-kajian yang sedang dibahas. Iya. Pertanyaannya satu namun tiga di dalamnya, yakni apakah orang beriman juga berbuat dosa? Bagaimana akhlak orang beriman saat dia berbuat dosa? Berikan dalil. Nah, kalau boleh diulangin Ustaz. 3 pertanyaan Ustaz ya. Satu pertanyaan. Oh, satu pertanyaan. Apakah orang beriman juga berbuat dosa? Iya. Lalu bagaimana akhlak orang beriman saat berbuat dosa? Yang ini agak gede nih. Dalilnya apa? Saya sering sampaikan Tunjuk tangan yang tinggi. Yang tunjuk tangan. Tapi sesuai sama hadiahnya loh Ustaz. Hadiahnya dahsyat. Bisa Oke. Bapak, yang mana nih? Ini. Bapak boleh? Boleh? Oke, kita ada 1, ada 2 nanti. Oke, ganti-gantian kali ya? Ya, gantian. Silakan. Ini seru nih. Oke, silakan Bapak. Mau diulang pertanyaan Bapak mungkin? Karena ini 3-in-1 nih pertanyaannya. Oke, silakan Bapak berdiri Bapak. Namanya Bapak, sebutkan nama dan dari mana? Nama saya Sabar Hidayat dari Depok, Masya Kota Allah. Kembang. Sama dong kita Depok Pak. Ya, Silakan Bapak Sabar Hidayat. ya orang beriman memang banyak berbuat dosa ya. Cuman ketika dia berbuat dosa dia tidak terasa. Itu yang sering disebut penyakit ujub. Kalau bukan karena gua masjid ini nggak jadi loh, itu udah buat dosa dong, Pak Ustadz menurut saya. Ya, desa itu aja. Dalilnya? Dalilnya saya nggak bisa. Oke. Cuma saya Gimana dengar Ustaz? seperti itu. Iya, yang lain dulu. Yang lain dulu. Mana? Kita coba bandingkan Ada yang di jawabannya. belakang mungkin ya? Antum. Yang belakang. Ya, belakang sepertinya semangat. Terima kasih Bapak ya. Oke, mic-nya oke. itu yang tadi ya saya lihat Masya Allah. duluan terlebih dahulu dia menunjuk Oke. tunjuk tangan ya. Ini hostnya nggak boleh tunjuk tangan? Emang bisa? Nggak juga. Silakan. Berdiri silakan. Berdiri nama. Nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Bilal. Oke, Bilal. Dalilnya kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Yang jelas dong. Ada hadiah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Itu dalil. Tapi jawaban yang pertamanya apa? Karena ada 3-in-1 tadi tuh. Jawabannya Ada 3 pertanyaan, ada 3 jawaban dari 1 pertanyaan. Mau diulang nggak? pertanyaan pertama tadi Mau diulang? Apakah setiap orang yang beriman itu melakukan dosa dan bagaimana adab orang akhlaknya orang yang melakukan dosa itu? Tinggal 2 lagi loh. akhlak yang melakukan dosa dia langsung ingat pada Allah dan bertaubat. Oke, 1 lagi berarti. Yang pertama tadi Yang pertama, apakah orang beriman juga berbuat dosa? ya orang beriman tercipta ada dalam sebuah hadis sebutkan bahwa ada orang beriman akan selalu berbuat dosa sampai dia wafat. Ayo, nah. Saya tampung ya. Saya cari yang lebih tepat. Oke, terima kasih. Ditampung. Barakallahu fiik. Sudah bagus, cuma ada dalil yang belum pas dengan Oke, ini sudah mengakhiri duluan nih. Boleh. Nah, mantap. Oke. Fadal. Mungkin bisa dioperkan. Mas Ari ya? Mas Ari bukan? Oh, bukan. Ayo Mas Ari. Ini udah tipis-tipis lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edwin Setiadi dari Al-Azhar Youth Leader Institute dan mahasiswa Al-Azhar Oke. WAI. Menjawab pertanyaan dari Ustadz, apakah orang beriman itu berbuat dosa? Saya jawab iya. Karena al-insanu fil mahalil khatau minan nisyan. Kemudian al-imanu yazid wa yankus. Al-iman itu bisa yazid dengan bitta'ah dan yangkus bil maksiyah.
Kemudian yang ketiga, apakah Yang kedua, yang kedua, akhlak. Bagaimana akhlak orang beriman saat berbuat dosa? ketika dia berbuat dosa segera istighfar. Di dalam Quran surah At-Tahrim Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Oke. Kemudian setelah bertobat, setelah istighfar, bertobat, kemudian memperbaiki dan tidak terulang kembali. Begitu. Kayaknya dalilnya nggak usah ditanya ya, karena udah dalil semua tuh tadi. Nah, Dalilnya? Dalil yang terkait pertanyaan pertama, Ustaz, yang bahwa memang manusia itu dalil yang berkaitan dengan akhlak orang beriman ketika berbuat dosa. Akhlak orang beriman ketika dia berbuat dosa. ketika orang beriman berbuat dosa, dia harus menyesali, sepenuh menyesali dengan sedalam-dalamnya, dan dia berkomitmen untuk tidak berbuat yang salah lagi gitu, seperti yang dulu. Ya, gitulah. Mungkin itu saja. Ada siapa lagi kesempatan? Fadol. Boleh. Fadol. Ada siapa lagi yang Ada mau lagi coba? yang mau coba? Mau coba siapa lagi? Ayo, oke. Betul. Oke. Sister side mungkin Ustaz. Oh, sister side. Sister side, silakan. boleh. Sekali tapi sister side ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol. Sudah salam duluan dia, Fadol. Fadol. Nama saya Farhan. Apa namanya Mas? Sorry. Nama saya Farhan. Farhan. Oke, Mas Farhan silakan. Orang beriman menganggap ujian tidak membuat orang beriman lupa akan agamanya. Dia menganggap berbuat dosa itu mungkin menjadi suatu ujian, dan dia setelah itu bersyukur bahwa dia sedang diuji, bahwa ujian itu untuk membawa dia, meningkatkan dia kepada level yang lebih baik. Hadisnya, orang yang paling kucintai dan duduk dekatku di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Paling baik akhlaknya adalah paling baik ibadahnya, baik perilakunya, dan orang berilmu tercermin atas tindakannya. Nah, itu aja. Saya bahalas. Oke. Nah, ya, Terima kasih Mas silakan, Farhan. sister. Yang sister side tetap ada kesempatan. No. Silakan. Ini emansipasi banget nih Ustaz. Silakan sister side. Iya, Fadol. Assalamualaikum, nama saya Dita, saya dari Universitas Al-Azhar. Setiap orang yang beriman itu pasti melakukan dosa. Nah, dalilnya itu seluruh anak Adam berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat. Ya, betul. Oh, enggak. Silakan. Ayo. Masya Allah. Jurinya bukan ini ya, tapi Ustaz, ini nggak valid ya. Ini papa minta Ya, pulsa. secara umum jawabannya bagus ya. Cuma yang diinginkan seperti yang kita bahas sebenarnya. Ana nggak menyalahkan antum ya. Bagus sudah. Namun Ana lebih memilih antum tadi ya. Yang tadi Siapa Ustaz itu? Ya. Siapa namanya? Siapa tadi namanya? Nah. Yang mahasiswa Al-Azhar. Iya. Oh, nggak kemana-mana. Cuma mungkin yang perlu ditambahkan sedikit dalil yang Anda inginkan. Wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulkin hasanin. Mengikuti perbuatan dosa dengan taubat, dan itu akhlak. Ya, salah satu bentuk akhlak yang mulia ketika kita gampang bertaubat. Ini yang saya inginkan. Tapi secara umum betul. Kedua-duanya betul, cuma lengkap antum bahasannya tadi. Allah Ta'ala. Barakallahu nanti bisa hubungi kita di Los Angeles. Oke, nanti di Los Angeles meja panitia silakan nanti diambil hadiahnya ya. Barakallahu fiik. Oke, Pertanyaan dari Sister Side langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Siti. Ustadz, saya mau bertanya, kalau di Quran surat Al-A'raf itu ayat 46, di sana ada terjemahan bahwa kelak di akhirat
ada hijab antara orang-orang yang di neraka dan di surga. Tetapi di antara mereka ada yang saling mengenali karena ada tanda-tanda. Yang ingin saya tanyakan, maksud tanda-tanda di sini itu seperti apa? Dan di sana kalau dilanjutkan terjemahannya bahwa ketika mereka saling mengenali dengan tanda-tanda itu, mereka saling mengucapkan salam. Yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa kita upayakan ketika kita hidup di dunia agar kita bisa memberikan tanda-tanda itu dan saling berucap salam kelak di akhirat? Atau mungkin apa yang bisa kita upayakan semasa kita hidup agar kita memiliki tanda-tanda itu untuk kerabat, keluarga dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bahwa setiap ibadah yang kita lakukan itu akan memberikan tanda pada kehidupan kita. Allah perintahkan ibadah apapun akan mentazkiyah diri orang yang melakukannya. Ini yang istilahnya simah, ada bekas. Ada bekas orang sujud di keningnya tampak, bekas sujud. Ada bekas di wajahnya. Ada bekas orang sedekah. Ada bekas orang berbuat baik. Jadi yang dimaksud bekas-bekas tersebut adalah kebaikan-kebaikan yang pernah dia perbuat di atas dunia ini. Sehingga ibadah itu memanjangkan umur, bukan jumlah bilangan umurnya, cuma kebaikan yang berbekas. Makanya meninggal semua anak Adam, cuma 3 yang akan membekas dalam hidup ini. Sedekah dia waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, dan memiliki anak yang selalu berdoa, doa anak yang saleh. Jadi banyak sekali bekas-bekas tersebut yang akan membuat kita mengetahui tentang bekas-bekas tersebut. Dan banyak pula hadis yang mengabarkan tentang umatku itu akan diberikan cahaya karena bekas wudunya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Dan itu nggak bisa dijanjiin di dunia. Janjian lu nanti begitu yang satu ke kanan, satu ke kiri juga nggak bisa ya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti setiap kebaikan itu Allah akan berikan kemuliaan. Kenapa? Karena Allah la yudiu amalal mu'minin. Allah tidak pernah menghapus kebaikan orang beriman. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Silakan. Masya Allah, sudah berdiri lama. Ada langsung berdiri. Oh. Ya. Silakan. Ya, silakan, ada mic mungkin yang di sana langsung. Oke, ditunggu. Masih nanti Sister Said karena waktu kita masih lumayan ya, sesi tanya jawab ini ya. Masih lumayan, jadi sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Silakan Sister Said. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanda mata dari Mustad. Saya teringat dengan kata-kata Jalaluddin Rumi yang mengatakan bahwa jangan tancapkan batu nisanmu di atas tanah, tapi tancapkanlah batu nisanmu di hati-hati manusia. Pertanyaan saya Ustadz seperti ini. Di dalam mempelajari ilmu, kita melihat betapa akhlak itu sangat mempengaruhi. Mungkin saja kita banyak mengetahui agama, tetapi di dalam hal akhlak itu kita melihat tidak tercermin, Ustadz. Tidak tercermin dengan pengetahuan yang diperoleh, yang kita peroleh, dengan akhlak yang kita perlihatkan kepada sesama manusia. Pertanyaan saya adalah, apakah di dalam Al-Quran ada kriteria untuk mempelajari ilmu? Apakah hati kita dulu yang dibersihkan, kemudian kita belajar ilmu, atau seperti apa, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penyair boleh membuat sebuah syair, ya, tentang kemuliaan akhlak. Dan yang dimaksud dengan syair tadi, tancapkan batu nisanmu di hati-hati manusia, ini artinya bekas-bekas kebaikan di hati manusia tentang kebaikan yang kita lakukan. Ya, dalam Islam, agama ini menggiring kita untuk berilmu sebelum beramal. Surat Muhammad ayat 19, buka tafsirnya nanti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam ij'al nafsakum aliman bil ilmi. Jadikan dirimu berilmu tentang la ilaha illallah. Karena ulama sering sekali menekankan tentang amar ma'ruf nahil mungkar secara umum ketika kita bisa menegakkan tauhid. Karena kalau seandainya kita berbuat banyak kebaikan tapi kita nggak bisa mentauhidkan Allah, tidak ada kebaikan sama sekali.
Jadi justru di Islam ini ditekankan pertama kali untuk kita mengerti dan paham kebaikan yang akan kita lakukan sehingga akan memiliki bekas dalam kehidupan ini, yakni tegakkan la ilaha illallah. Itu perkataan Allah ketika Nabi Musa bertanya, "Ya Rabbi, alimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih." Wahai Tuhanku, kata Musa, alimni, saya ajarkan kepadaku tentang sesuatu yang aku bisa mengingatmu. Wa adzkuruka bih, ya aku bisa mengingatmu. Kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Katakan ya Musa, la ilaha illallah. Saat itu Musa balik bertanya, kullu ibadika yaquluna hadza. Bukankah seluruh hambamu berkata la ilaha illallah? Karena dulu orang mengatakan la ilaha illallah cuma batasan rububiyah. Apa kata Allah, ya Musa? Lau anna samawati sab' wa amirahunna ghairi wal ardina sab' fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihina la ilaha illallah. Karena mungkin gaya Musa bertanya meremehkan la ilaha illallah, Allah mengatakan, ya Musa, seandainya 7 lapis langit dan isinya kecuali aku, ini kabar Allah di langit, dan 7 lapis bumi diletakkan pada sebuah daun timbangan, dan la ilaha illallah pada daun timbangan yang lain, malat bihina la ilaha illallah, akan lebih berat la ilaha illallah. Ya, jadi tidak ada kebaikan dalam Islam sebelum kita menegakkan la ilaha illallah. Wa ma lizolimina min ansar. Karena semua pertolongan Allah tidak mungkin datang ke orang yang berbuat syirik, orang berbuat zalim. Maka yang paling baik dalil dalam Quran ini berilmulah tentang la ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang tadi Ustaz misalnya sudah beribadah gitu tapi tidak merefleksikan ibadahnya, tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang muslim gitu. Aywa. Ya karena memang dia tidak berilmu tentang ibadah tersebut. Bayangkan getar terasa dalam hati pemimpin-pemimpin kafir ketika ditawarkan surat Nabi. Dan Nabi jelaskan apa itu Islam. Dan mereka enggak bisa menyalahkan karena benar semua. Bahkan sahabat menyaksikan dulu orang Yahudi, orang Nasrani melihat muka kami, para sahabat bisa masuk Islam. Ini jarang dibahas oleh sejarah. Bahkan Huzaifah ibnul Yaman, ini pakar dagang ini, orang kaya, sohibus sirri. Beliau mengatakan dengan tegas dalam hadis yang sahih. Apa kata Huzaifah ibnul Yaman? Inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Dulu kami pernah hidup zaman jahiliyah dalam keburukan. Jahiliyah dibilang dalam keburukan. Padahal orang-orang Arab jahiliyah hartanya, istrinya, semuanya memperbanyak anak, memperbanyak harta itu kebanggaan buat mereka. Tapi mereka mengatakan wa fi syarrin, kami buruk. Wa ja'ana Allah bihadzal khair. Allah datangkan kepada kami al-khair, dan ulama sepakat mengatakan al-khair al-Islam. Dibatasi semuanya. Dan mereka merasa indah dengan batasan-batasan tersebut kalau mereka berilmu. Nah di kita ini kan banyak yang tidak berilmu tentang batasan. Sampai ketika orang laki disuruh tipiskan kumis, panjangkan janggut, berat. Disuruh jangan pakai celana yang isbal, berat. Perempuan mulai pakai kerudung, hati aja dulu Ustaz yang dikerudungin, ya Allah. Kita bilang copot tuh hati, pakein bergok, mati tuh orang gitu loh. Ya berat terasa, padahal agama ini yusrun, kemudahan, bukan sesuatu yang berat. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Silakan. Oke. Yang tadi. Oke. Ada yang sudah pegang baik, langsung nama dan tinggal di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan dari Kalibata. Pak Ustadz menanyakan yang kata Pak Ustadz tadi, bagaimana akhlak seorang yang beriman dalam melakukan dosa. Salah satunya adalah ketika dia melakukan dosa, dia bertobat. Salah satu akhlak. Nah, kalau saya menemukan satu lagi ayat, saya pernah tahu menyatakan bahwa jangan pernah engkau mendekatkan salatku jika kamu bermaksiat. Menurut Ustadz, bagaimana orang yang berilmu menanggapi dua hal itu sebagai saya beriman, saya melakukan dosa, dan salah satu akhlaknya saya bertobat, tapi di satu sisi di ayat lain jangan pernah mendekati salatku selagi saya masih membuat maksiat. Menurut Ustadz gimana? Oke, korelasinya mungkin ya. Oke, Ustadz. Allahu a'lam bishawab ya. Tetapi memang bukan menurut saya, pakai bahasa ulama kali ya, karena saya bukan ulama ini.
Justru salah satu bentuk kebaikan dalam Islam ini adalah bentuk taubat buat orang yang berbuat dosa. Innama taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna subil jahala summa yatubuna min qarib dan seterusnya. Bahwa taubat yang Allah terima itu adalah orang yang pernah berbuat salah dengan kebodohan. Kemudian setelah dia berilmu, dia tinggalkan kesalahan dan dia bertobat. Bukan berarti lantas kalau dia masih berbuat salah dia tidak boleh mendekati kebaikan. Bahkan lihatlah cara Nabi memerintahkan kepada kita untuk orang membiasakan hidup dalam agama. Sering saya sampaikan bahwa Islam ini agama yang memerintahkan anak kita 7 tahun untuk sholat. Ya, kalau sudah 10 tahun dia nggak sholat pukul. Padahal anak 10 tahun nggak sholat nggak dosa. Kenapa dipukul? Karena memang terjemahannya bukan pukul, itu jaminan. Bahwa 7 tahun sampai 10 tahun terbiasa sholat, jaminan dia tidak meninggalkan sholat. Agama ini butuh kebiasaan. Kita sering kumpul malam Kamis begini. Waktu yang bercerita nanti. Ya, ada kebaikan yang banyak dalam kebiasaan kita. Bahwa ternyata kebiasaan-kebiasaan yang dirutinkan dalam hal kebaikan akan berbias pada kebaikan. Al-ada, al-muhakamah. Kadang kebiasaan-kebiasaan baik menjadi hakim dalam hidup kita. Jadi justru para ulama menerjemahkan orang ini disuruh biasa berbuat baik. Walaupun mungkin dia masih berbuat dosa. Karena yang namanya manusia pasti berbuat dosa. Bahkan orang yang sudah rutin ngaji saja enggak dikatakan maksum setelah mengaji. Ya anak sih alhamdulillah Ustaz udah masuk yang ke-6 nih Rabanian Ustaz. Oh, kayaknya tinggal surganya doang Ustaz. Oh, iya alhamdulillah kalau betul gitu ya. Cuma nomor telepon antum berapa gitu ya. Bertemu sama orang gak berdosa kita gitu ya. Nah, kan saya sudah sampaikan bedanya memang dulu waktu kita berdosa zaman dulu habis berdosa senyum. Kalau sekarang tetap kita berbuat dosa karena gak bisa menghindari dosa. Cuma kita menangis ketika berbuat dosa sehingga kita bertobat kepada Allah. Bedanya itu. Allahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Dan kalaupun berbuat dosa lagi jangan minder gitu Ustaz ya. Maksudnya Allah tetap kasih pengampunan ya. Selama memang dia lakukan bukan karena kesengajaan. Ya, kalau sengaja berbuat dosa ini yang haram dalam Islam. Ya, sehingga apa yang kita jelaskan di beberapa kajian yang lampau bahwa tidak dikatakan kafir illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman kan. Tidak dikatakan orang ini kafir kalau dipaksa kafir. Karena dia terpaksa melakukannya. Nah, bicara keterpaksaan ini Anda dengan Tuhan, enggak dengan manusia. Sehingga kita enggak bisa menjadi hakim buat orang lain. Dia enggak benar Ustaz agamanya Ustaz. Kenapa? Sholatnya di rumah mulu Ustaz. Gitu ya. Mana kita tahu sebabnya? Kita enggak pernah tahu. Ini orang ngaji terus cuma kerudungnya kecekek Ustaz. Kerudung gantung diri. Enggak bisa jadi hakim. Mana kita tahu kalau dia pakai panjang mungkin dia enggak kuat hujatan atau apa. Pas dikembalikan ke Allah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kita tidak benarkan hukum yang dia pakai, cuma itulah kemampuan dia. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Nice. Silakan. Brothers, sekarang sister nih. Oke, sister terakhir ya. Setelah ini mungkin ada satu pertanyaan dari brothers atau mungkin langsung kesimpulan. Yang jelas nanti kita hati-hati nanti turunnya di bawah ya. Brothers saya tetap di sini ya sampai kajian itu selesai. Dan yang jelas yang patut kita bikin kita sedikit berbangga bahwa kajian kita ini banyak dihadiri oleh mahasiswa ya. Anak-anak muda ya. Mahasiswa Al-Azhar, tapi bukan Mesir ya. Bukan dari sini ya. Kok ini dosennya? Iya, bahkan mahasiswa dari Arab pun ada yang hadir di sini ya. Oh, insyaallah dia ikut. Oke, lanjut sister satu kalau ada pertanyaan langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Maya dari Pondok Kelapa. Yang mau saya tanyakan, Ustadz, jika ada seorang manusia Islam dan tapi di hatinya ada sedikit keraguan tentang kebenaran Tuhan dan kebenaran Islam, apakah dia sudah murtad? Dan apakah dia, misalnya dia dianggap murtad, apakah dia bisa kembali lagi ke Islam? Terus yang kedua, tadi Ustadz bilang mengenai mencintai Allah. Bagaimanakah cara yang paling real agar kita bisa mencintai Allah dengan sesungguhnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Maya. Terima kasih barakallahu fiik. Insyaallah. Iya. Inilah indahnya Islam, ketika orang belum mengaplikasikan dosa, maka dia belum dosa.
Baru ragu, baru niat untuk berbuat dosa, belum dikatakan dosa. Tapi kalau dia niat berbuat baik dan yakin akan sebuah kebaikan, dipastikan satu pahala buat dia kan. Ini yang perlu dia pahami, bahwa keraguan-raguan yang dia rasain dari setan. Ya, perlu dia lawan. Bagaimana caranya? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, makin dekat dia dengan Allah, makin dia tahu bahwa Allah punya sifat Rahman, Rahim, dan menghafal nama-namanya. Dia akan tahu sekali bahwa enggak ada alasan orang enggak mencintai Allah. Apalagi dia baca tafsir Al-Fatihah. Ustadz Badrus Salam, semoga Allah muliakan beliau, sudah membahas tentang Al-Fatihah. Dan saya yakin sekali dibahas tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kalimat alhamdu di sini ada alif lam, segala pujian yang dipastikan, yang dikedepankan. Tidak disebut Tuhannya, pujian yang dikedepankan. Alasannya apa? Karena buat Allah semuanya terpuji. Banyak yang kita enggak minta Allah kasih. Makanya alhamdulillah, segala puji milik Allah. Buat orang yang berilmu tahu sekali bahwa ayat ini sab'ul masani, tidak ada alasan untuk ragu dengan sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Yang kalau 70 keledai membawa 2 karung setiap keledainya untuk membawa tafsir Al-Fatihah, tak terbawa. Jadi makin dia kenal Allah, makin dia tahu sekali bahwa keraguan-raguan tidak layak dalam hatinya. Berapa banyak orang-orang yang dulu itu berilmu dalam dunia, ketika dia tahu tentang Allah, malu dia dengan dunianya. Karena yang dia butuhkan bukan apa yang dia miliki, tapi apa yang dia pahami dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dia berusaha menjadi orang yang bertakwa untuk tertunjuki dengan Quran, sehingga hatinya bergetar ketika Quran dibacakan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah, baik. Mungkin itu adalah pertanyaan yang terakhir, dan kami persilakan untuk Sister Said untuk turun terlebih dahulu. Sekali lagi demi menghindari ikhtilat atau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Brother Said, tolong tetap di sini, stay down. Stay down, karena sebentar lagi akan ada kesimpulan dari Ustadz cindera mata, ya, tanda mata ini yang seperti apa tadi disampaikan. Ringkasnya nanti akan disampaikan lagi, dan kita ketemu lagi nanti di bawah insya Allah di aula. Silakan Ustadz. Tayyib. Tanda mata dariku ini harus betul-betul diagendakan dalam hidup kita. Kita yang tahu apa yang pernah kita perbuat, dan kita tahu bahwa ada orang yang sangat mengasihi kita, yang punya sejuta maklum buat kita ini, menanti tanda tersebut. Dia orang yang tak pernah meminta namun menanti kemuliaan tersebut. Oleh karena itu, mulailah kita bermuhafazah diri, menyimpulkan masa lalu yang buruk untuk kebaikan ke depan, walaupun mungkin tersisa waktu. Tapi Allah Ghafurur Rahim, dan Allah sangat menantikan kemuliaan tersebut. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Oke, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas waktunya, atas penjelasannya. Alhamdulillah kita telah sama-sama saksikan pemaparan materi yang insya Allah berguna, dan insya Allah Allah catat malam ini sebagai kebaikan bagi kita semua, terutama bagi saudara kita yang tadi, dan kita doakan agar saudara kita yang baru saja memeluk Islam tadi, Allah berikan hidayah dan keistiqomahan untuk menapaki jalan-jalan seterusnya sampai akhir hidupnya menjadi seorang muslim.